1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Regina Tasya Aurelia Zahra dengan NIM 046. Saya Diah Ayu Kurniasari, NIM 050. Saya Damar Farudin, NIM 57. Saya Anissa Mutia Duantari, NIM 067. Saya Teresia Sepia Intan Cahyani Putri, NIM 070. Saya Faidanisa Viaga, NIM 078. Saya Ersa Putri Nusti, NIM 082. Saat ini kami akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi gulma. Menurut Mangun Sukarjo tahun 1983, gulma adalah tumbuhan pengganggu yang nilainya negatif apabila tumbuhan tersebut merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, tumbuhan dikatakan memiliki nilai positif apabila mempunyai manfaat atau daya guna bagi manusia. Adapun tujuan dari klasifikasi gulma yaitu yang pertama, mempelajari karakteristik dan ciri-ciri gulma dengan tujuan untuk mempelajari manfaat dan cara pengendaliannya. Yang kedua, masing-masing kelompok gulma memperlihatkan ciri-ciri, karakteristik, dan cara pengendaliannya. Dan yang terakhir, pengelompokan gulma bermanfaat untuk membantu manusia mengetahui dan mengenal jenis-jenis dan karakteristiknya, sehingga kita dapat melakukan aplikasi herbisida secara tepat dan benar sesuai dengan jenis gulma sasaran. Ada 4 klasifikasi gulma berdasarkan yang pertama, klasifikasi morfologi dan biotani, yang kedua, klasifikasi habitat hidup, yang ketiga, klasifikasi siklus hidup, dan yang terakhir, klasifikasi tempat tumbuh. Selanjutnya, morfologi dan biotani. Yang pertama, yaitu gulma golongan rumput atau grasses. Gulma golongan rumput termasuk dalam suku atau famili Gramineae. Pers atau kekawatan. Gigi rintingan suket rinting. Yang kedua, Eluesin indica. L. Gaina atau rumput kelulang ceru jampang. Yang ketiga, Imperata cylindrica. L. Beauf atau alang-alang. Carulang jukut jampang. Yang keempat, Echinusloa cruz gali. L. Cerv atau jajagoan. Yang kelima, Echinusloa colanum. L. Cerv jajagoan leutik. Yang keenam, Patum repens. L. lampuyangan jajahean. Lalu yang B, gulma golongan teki atau sedges. Contohnya yang pertama, Cyperus brevifolius atau jukut pendul. Yang kedua, Cyperus profundus atau teki. Yang ketiga, Cyperus difformia atau jukut pepayungan. Yang keempat, Cyperus halpan L. Yang kelima, Cyperus iria atau jekeng linggih alit. Lalu golongan gulma daun lebar, broadleaves. Contohnya Salvinia molesla
atau kimbang kayambang janji, lukut cai. Yang kedua Mersilea trinatla preso atau semanggi semanggen. Lalu yang ketiga Azula pinala RBR kaya aku dada. Yang keempat Dinocaris flava buj atau genjer centong. Yang berikutnya yaitu klasifikasi berdasarkan siklus hidup. Yang pertama yaitu gulma semusim atau annual weeds. Siklus hidup gulma semusim mulai dari berkecambah, bereproduksi, sampai akhirnya mati, berlangsung selama 1 tahun. Umumnya gulma semusim mudah dikendalikan, namun pertumbuhannya sangat cepat karena produksi biji sangat banyak. Oleh karena itu, pengendalian gulma semusim memerlukan biaya lebih besar. Contohnya yaitu Amaranthus sp atau bayam duri, Dikitaria atau rumput jampang, Eulysin indica atau lulangan atau rumput belulang. Yang kedua yaitu gulma 2 musim atau biannual weeds. Siklus hidup gulma 2 musim lebih dari 1 tahun, namun tidak lebih dari 2 tahun. Pada tahun pertama, gulma ini menghasilkan bentuk roset. Tahun kedua berbunga, menghasilkan biji dan mati. Contoh gulma 2 musim adalah Aretium sp, Circisium vulgare, dan Verbascum thapsus. Yang ketiga yaitu gulma tahunan atau perennial weeds. Siklus hidup gulma tahunan lebih dari 2 tahun dan mungkin tidak terbatas atau menahun. Jenis gulma berkembang biak dengan biji. Meskipun ada juga yang berkembang biak secara vegetatif. Gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contoh gulma tahunan yaitu Sinodon dactylon, Cyperus rotundus, dan Imperata cylindrica. Yang selanjutnya adalah klasifikasi gulma berdasarkan habitat. Berdasarkan habitatnya, gulma dapat dibedakan menjadi gulma air dan gulma darat. Gulma air pada umumnya tumbuh di air, baik mengapung tenggelam ataupun setengah tenggelam. Gulma air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar, ataupun teki-tekian. Contoh dari gulma air adalah Cyperus difformis, Cyperus iria, Echinocloa colonum, Echinocloa krusgali, dan lain-lain. Yang kedua adalah gulma daratan. Gulma daratan tumbuh di darat, antara lain di tegalan dan perkebunan. Jenis gulma daratan yang tumbuh di perkebunan sangat tergantung pada jenis tanaman utama, jenis tanah, iklim, dan pola tanah. Contoh jenis gulma daratan adalah Acheratum conisoides, Asonopus compressus, Formulaena odorata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gulma yang berpengaruh terhadap tanaman perkebunan. Dibedakan menjadi 5, yaitu gulma kelas A, jenis gulma yang sangat berbahaya bagi tanaman perkebunan, sehingga harus diberantas secara tuntas. Contoh dari gulma kelas A adalah Imperata cylindrica, Micania sp, dan Mimosa sp. Lalu ada gulma kelas B. Golongan gulma kelas B adalah jenis gulma yang merugikan tanaman perkebunan, sehingga perlu dilakukan tindakan pemberantasan atau pengendalian. Contoh dari gulma kelas B adalah Brachiaria mutica, Glycenia linearis, dan Lantana camara. Lalu gulma kelas C adalah jenis-jenis gulma atau tumbuhan yang merugikan tanaman perkebunan
dan memerlukan tindakan pengendalian. Namun tindakan pengendalian tersebut tergantung pada keadaan. Contohnya, Axoponus compressus, Borrelia activia, dan Cyclocorus aridus. Lalu gulma kelas D adalah jenis-jenis gulma yang kurang merugikan tanaman perkebunan, namun tetap memerlukan tindakan pengendalian. Contohnya Tungconizoides, Cicrococcum sp, dan Digitaria sp. Dan terakhir adalah gulma ini umumnya bermanfaat bagi tanaman perkebunan karena dapat berfungsi sebagai pupuk hijau. Namun akan bisa menutupi gawangan tanaman dan memerlukan tindakan pengendalian agar tidak menutupi jalur tanaman. Tentunya Calopogonium caeruleum, Calopogonium mucunoides, dan Centrosema pubescens. Pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Pengendalian gulma harus dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya, waktu, dan tenaga lebih dapat dihemat. Waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah waktu periode kritis tanaman, yaitu periode di mana tanaman sangat peka terhadap lingkungan. Periode ini biasanya terjadi umur seperempat atau sepertiga sampai setengah umur tanaman. Teknik pengendalian gulma sendiri ada teknik secara preventif, 2 mekanis, 3 sistem kultur teknik, 4 biologi, dan 5 kimiawi. Pengendalian gulma yang pertama yaitu dengan cara pencegahan atau preventif. Yang pertama, bersihkan lahan dari gulma sebelum membudidaya. Yang kedua, penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat pertanian. Yang ketiga, penggunaan pupuk yang sudah matang guna mencegah kontaminasi biji gulma. Yang keempat, pencegahan pengangkutan tanah maupun benda yang memberikan potensi pemindahan biji gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Yang kedua adalah pengendalian secara mekanik. Yang pertama dapat dengan cara mencabut gulma, pembabatan gulma, menginjak-injak gulma, melakukan pengolahan tanah, pembakaran gulma, dan pemakaian mulsa. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian gulma dengan sistem kultur. Pengendalian dengan cara ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan pengaturan jarak tanam yang baik agar lebih menguntungkan tanaman budidaya daripada gulma. Kemudian melakukan rotasi tanaman. Hal ini penting karena beberapa jenis gulma mampu menyesuaikan diri dengan tanaman tertentu. Dan yang terakhir, melakukan pola tanam tumpang sari. Gulma biasanya tumbuh dengan mengikuti siklus tumbuh tanaman tertentu. Apabila Anda pada satu lahan menanam berbagai jenis tanaman yang mempunyai beda sifat, maka tanaman dapat menekan pertumbuhan dari gulma. Yang keempat, pengendalian secara kimiawi. Untuk pengendalian gulma, menurut sistem kerjanya, herbisida dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama, herbisida kontak. Yang kedua, herbisida sistemik. Yang ketiga, herbisida tanah. Sedangkan cara pengaplikasian herbisida untuk pengendalian gulma dibedakan menjadi yang pertama perlakuan merata, kedua perlakuan jalur, tiga perlakuan setempat. Selanjutnya yang kelima, pengendalian gulma secara biologi. Pengendalian gulma dengan cara biologi adalah dengan memanfaatkan serangga yang dapat menghambat pertumbuhan gulma. Dengan syarat, yang pertama, aktivitas dan musuh alami dapat diatur dan kuasai, harus monofag, dan tidak terdapat inang alternatif yang berupa tanaman budidaya. Yang kedua, mencakup area luas. Ketiga, aman dalam pengaplikasiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.